Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah keterampilan sosial yang ingin mewawancarai beberapa narasumber kami dari golongan ASN. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Nurfadila Sebayang. Saya Khaira Umah. Saya Tarik Ayu. Berikut cuplikan wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Nurfadila Sebayang dan ada rekan saya Tarik Abiyu serta Khaira Umah. Baik Bu, pertama kali mohon Ibu memperkenalkan diri serta profesi yang Ibu jalani sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Ginting. Profesi saya adalah guru atau pendidik di tingkat SD, sekolah dasar. Lalu Bu, apa alasan Ibu memilih profesi ini sebagai pekerjaan Ibu sekarang? Kalau alasan karena awalnya sih karena orang tua kali ya, dulu menyekolahkan ke pendidikan, ke guru gitu. Kemudian setelah lulus kuliah, ikut penerimaan di PNS guru. Alhamdulillah lulus ya, sampai sekarang menjadi guru. Dan kalau lagi ditanya alasan, suka aja mengajar, suka dengan dunia pendidikan. Kemudian kebetulan sekolahnya sampai kuliahnya juga di bidang kependidikan, ya akhirnya mengajar. Akhirnya tetap dia di jalur pendidikan juga. Bagaimana cara Ibu untuk mencapai profesi sekarang, Bu? Caranya, kalau caranya mungkin dengan mengikuti tes ya. Sebenarnya bukan sekali tes langsung lulus atau langsung dapat. Ada berkali-kali, mungkin setelah tamat kuliah tahun 97, Ibu baru bisa jadi PNS itu di tahun 2000 gitu. Nah, dari 97 ke tahun 2000 itu sebetulnya bukan cuma di bidang kependidikan saja yang Ibu ikuti tesnya gitu ya, tapi pernah juga coba di BKKBN, karena dulu masih ada BKKBN ya. Kalau sekarang dia termasuk dinas sosial kalau nggak salah. Tapi juga nggak lulus, kemudian masuk dari dinas sosial juga nggak pernah, tapi juga tidak lulus. Nah, akhirnya memang jalur pendidikan mungkin yang sesuai dengan ijazah kali ya. Nah, sesuai dengan ijazah Ibu ambil di situ, kemudian ya lulus, alhamdulillah lulus, dan ya jadi guru gitu. Apakah ada tips dan trik dari Ibu yang perlu dikuasai untuk mencapai profesi Ibu sekarang, Ibu? Kalau tipsnya, ya yang pertama sih belajar ya. Kalau belajar itu kan udah pasti ini ya. Itu udah syarat yang pertama dan utama, itu belajar. Nah, ketika kita belajar, ini kan ada yang kita kuasai, pemahaman, ilmu. Nah, itu kan ada sama kita. Jadi ketika kita ngambil sudah sesuai dengan jurusannya, ini nggak akan ada kesulitan gitu. Ketika pertanyaannya, kalau kita mengambil di jalur profesi sebagai guru, pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Dan itu kan sudah kita pelajari gitu. Tapi mungkin kalau misalnya Ibu kuliahnya di jalur kependidikan, tapi mungkin Ibu ambil PNS-nya atau mengikuti tesnya ke jalur yang lain, nah ini mungkin agak kesulitan. Karena satu, di kuliah tidak dipelajari. Nah, kemudian yang kedua, kita harus belajar keras lagi untuk menguasai bidang yang mau kita ini tadi gitu, yang mau kita tuju tadi.
Tapi karena ibu memang dari dulunya sudah keguruan, nah, kemudian kuliahnya juga sudah ke jalur pendidikan, nah bekerjanya juga sudah di jalur yang itu, jalur pendidikan juga. Nah ini nggak terlalu sulit lah gitu. Satu, belajar, yang kedua mungkin nilai ya, karena di masa ibu juga dulu waktu penerimaan PNS-nya ini murni itu memang kita harus tes, kemudian ada beberapa tes yang dilalui. Yang pertama tes apa namanya, tes berkas. Nah, di berkas itu nilai ijazah, nilai apa semua itu kan dilampirkan. Jadi mungkin di ini juga melalui nilai tertinggi, kemudian kita ikut ujian, nanti ada yang keluar, lalu yang tersisa itu dites lagi, tes ujian. Nah, ketika tes ujian soal itu juga di ranking lagi. Nah, kemudian ada lagi yang yang keluar gitu kan, masuk lagi di wawancara gitu, sampailah akhirnya ya memang kita lulus lah gitu. Nah, jadi ya selain itu ya tentu doa lah ya, doa dan semangat. Kalau kita punya keyakinan gitu ya, dengan doa itu ya kayaknya bismillah aja gitu. Ya alhamdulillah hasil. Baik, Bu. Sudah berapa lama Ibu menjalani profesi ini, Bu, menjadi guru? Ibu PNS itu 2000, sekarang sudah 20 tahun ya, 20 tahun. Di bulan Maret ya, 1 Maret 2000, Ibu lulus CPNS sampai sekarang. Nah, berarti sudah 20 tahun 8 bulan lah. 20 tahun 8 bulan. Apa sih, Bu, yang menjadi motivasi Ibu sehingga bisa di titik sekarang ini, Bu? Sebagaimana yang kita tahu, menjadi seorang pegawai negeri sipil itu bukan hal yang mudah. Ya, terutama sekarang ya. Sekarang ini kalau menjadi PNS itu sangat sulit. Nah, ini sangat sulit benar karena banyak yang sudah kita lihat juga secara kenyataan. Mungkin di anak-anak teman-teman ibu juga banyak yang coba, ini agak susah. Kemudian syarat-syarat sekarang juga agak terlalu ketat lah, kita bilang ketat. Kalau di masa ibu dulu kemungkinan karena kebutuhan banyak, sangat banyak dibutuhkan guru, sementara mungkin lulusan juga belum sebanyak sekarang gitu. Jadi kalau sulit, nah, tetapi peluang itu masih lebih besar mungkin dahulu daripada yang sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini ya memang dibutuhkan betul-betul kualitas ya, kualitas lulusan. Nah, ini sangat diperhitungkan sekarang ini. Karena kalau kita bilang ya faktor rezeki ya, atau nasib kita bilang ini juga ada lah ya. Karena banyak juga yang pintar-pintar gitu ya, tapi yang mungkin nasibnya atau rezekinya bukan di situ, dia bisa juga kalah dari yang di bawahnya gitu. Tapi yang perlu dipersiapkan sebetulnya ya ini tadi lah, keilmuan, kualitas itu dia bukan hanya di otak pintar saja gitu, tapi kepribadian, akhlak. Nah, ini juga ini juga penting. Baik, Bu, adakah suka duka yang Ibu alami selama menjalani profesi ini? Terlebih apalagi sekarang di masa pandemi begitu, Bu. Banyak lah, Nak, banyak. Kalau cerita suka duka, awal dulu Ibu menjadi guru itu bukan di sini ya, bukan. Sekarang kan Ibu di Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang itu dia dekat dengan kota Medan, boleh dibilang ya akses ke provinsi itu sangat dekat. Kalau dulu Ibu di Kabupaten Karo dan sekolahnya juga di pinggiran gitu, pinggiran dari kota kabupaten. Yang kalau ditanya suka dukanya ya banyak lah, apalagi di sana dulu masyarakatnya ketika tahun 2000 ini anak-anak ini sangat susah berbahasa Indonesia gitu. Jadi
kita harus menguasai juga bahasa daerah setempat. Kemudian geografisnya itu pegunungan gitu. Jadi ya anak-anak ke sekolah itu kadang tidak mandi gitu. Jadi ya suka duka di situ tuh inilah banyak. Terus lagi sampai sekarang ini juga gitu. Sekarang ini makin berkembangnya IT, anak-anak jadi gampang ke warnet, kemudian HP dan sebagainya. Ini juga sangat mempengaruhi mempengaruhi semangat belajarnya jadi menurun. Nah, untuk kondisi yang seperti ini guru benar-benar dituntut bagaimana mencerdaskan anak sementara kondisinya sudah seperti ini gitu. Jangankan untuk mencerdaskan IQ-nya gitu ya, untuk di sisi akhlaknya saja ini sekarang udah agak repot guru-guru ini sebenarnya. Karena anak-anak ini dia sudah asik dengan dunia barunya, dengan game-nya. Ini kadang-kadang guru nerangkan pun mereka udah nggak tertarik. Udah nggak tertarik karena dunianya sudah tidak alami lagi, tidak alami. Udah lebih banyak dipengaruhi gadget, HP. Jadi mereka ini sudah lebih banyak tidak seperti dulu lah. Kalau masa kita dulu belajar ya, ibu belajar kan kayaknya dunia sekolah itu dunia yang menyenangkan. Ketemu guru, kemudian menyenangkan lah. Dapat ilmu gitu. Pergi bawa buku, pulang bawa ilmu, ini rasanya tertanam. Anak-anak sekarang kayaknya nggak begitu lagi gitu. Jadi ya prihatin. Kadang-kadang juga kita mikir ini bagaimana ya generasi yang akan datang ke depannya ini bagaimana kalau kondisinya seperti ini terus. Ditambah lagi dengan pandemi sekarang ini yang sudah hampir 9 bulan ya. Hampir 9 bulan kita tidak datang ke sekolah, tidak ada tatap muka dengan anak-anak. Pelajaran atau tugas-tugas ini hanya melalui daring atau luring yang orang tuanya datang ke sekolah ngambil tugas, kemudian seminggu kemudian dikumpul. Ini kalau kita nilai secara 100 semua nilainya. Tetapi kita tahu bahkan tulisannya juga bukan tulisan si anak. Kalau ditanya, si anak juga tidak tahu apa-apa gitu. Ini makin merosot, makin menurun lah. Nggak ada lagi pemahaman anak itu, nggak ada lagi. Kalau masuk saja gitu, ketika pembelajaran tatap muka saja, mereka ini susah untuk mengakses ilmu. Nah, ditambah lagi dengan situasi pandemi ini, ya sudah di rumah pun mungkin mereka tidak belajar. Kalau ada belajar hanya 10% yang orang tuanya mau mengajari di rumah. Selebihnya ya anak-anak kebanyakan main-main. Kita nggak ngerti nih kondisi ini sampai kapan, tapi kenyataannya begitulah. Karena yang di sekitar ibu juga ibu lihat anak-anak pada main-main semua gitu. Jadi mereka juga bukan berdiam diri di rumah, tetapi keliaran lah, jadinya keliaran-keliaran di luar. Dan belajar itu tidak seperti yang kalau kita sekolah tatap muka. Kalau di rumah tidak belajar, paling tidak di sekolah mereka mendapat pelajaran gitu, pelajaran. Tapi dengan mereka dibelajarkan di rumah, nah ini sekolah tidak dapat, di rumah juga belum tentu. Jadi kalau sudah bisa kita pastikan gitu, ketika nanti pembelajaran tatap muka kembali, ini pasti anak-anak nol, pasti tidak ada ininya lagi. Tidak sesuai yang kita harapkan lah. Itulah nak suka dukanya. Baik Bu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Nadia. Baik Bu, itu tadi pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa memotivasi kami ke depannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan mewawancarai narasumber kami dari golongan ASN, lebih tepatnya PNS. Di sini kami sudah menghadirkan narasumbernya, Ibu Isra. Terima kasih Bu sudah mau bergabung bersama kami.
Untuk yang pertama yang ingin kami tanyakan, Ibu bisa terlebih dahulu memperkenalkan dirinya dan profesi Ibu sebagai apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dani, saya sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin sebagai ASN golongan 3B. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kenapa sih Bu, Ibu memilih profesi ini sebagai pekerjaan Ibu? Mungkin cita-cita dari awal pengen jadi seorang tim kesehatan, perawat. Saya suka dengan apa ya? Dengan cara kerja tim kesehatan, mereka membantu masyarakat dan dorongan dari orang tua juga. Baik, untuk pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, M. Tarik Abiu. Silahkan M. Tarik. Bagaimana cara Ibu untuk mencapai profesi sekarang ini, Bu? Kalau cara yang ekstrim nggak ada, biasa aja seperti yang lain. Sekolah saya ambil jurusan keperawatan, kemudian jika ada tes saya ikut. Di tahun 2020 saya lulus, yang ikut ketiga kalinya. Apakah ada tips dan trik dari Ibu yang perlu dikuasai untuk mencapai profesi Ibu sekarang ini? Kalau tips semuanya dari kita sendiri, kita mulai. Kita di masa kuliah kita mengejar target nilai IPK kita. Ketika kita untuk ikut tes bisa lewat, maksudnya bisa mendaftar. Kalau IPK kita rendah kan kita jatuh di awal itu. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Nadia. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama Ibu menjalani profesi tersebut, Bu? Ini jalan tahun ke-9, dari tahun 2011. Adakah suka duka Ibu selama Ibu menjalani profesi ini, apalagi di masa pandemi sekarang? Suka dukanya banyak karena saya termasuk tim kesehatan, jadi dikala orang lain di rumah, kami harus terjun ke lapangan. Dan kalau ke sosialnya, kita kan kerja di rumah sakit, balik saat was-was, seolah-olah kita membawa dari virus gitu. Kalau dari masyarakat terima dengan kooperatif, cuman kita sendiri yang merasakannya. Kalau masyarakat tidak ada penolakan. Apalagi jika kita pulang ke rumah, kita was-was dengan keluarga, takut terinfeksi gara-gara kita gitu. Kalau sukanya bukan menolak rezeki, karena mungkin pasien berkurang itu. Baik, terima kasih sudah mau bergabung dan berbagi pengalaman bersama kami, Ibu. Ini akan menjadi pengalaman sekaligus ilmu baru juga untuk kami. Sekali lagi, terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mewawancarain narasumber kami dari golongan ASN. Di sini kita sudah ada salah satu narasumber. Yang pertama, mohon kami minta Abang untuk memperkenalkan diri dan profesi Abang yang terlebih dahulu. Baik, nama saya Rianta Farhandi. Saya bekerja di Lapas Muda kelas 3 Langkat, Sumatera Utara. Golongan saya pengatur muda 2A. Jadi ASN sudah 3 tahun dan ditempatkan sebagai jabatannya pengelola keuangan. Terima kasih. Lalu apa alasan Abang memilih profesi ini sebagai pekerjaan Abang gitu? Yang pertama, ini menyangkut sama kuliah ya, hukum. Jadi Abang dulu berkuliah hukum, saya dulu berkuliah hukum.
Lalu ada pembukaan yang menyangkut juga dengan hukum. Ya udah kita tes di sana, alhamdulillah masuk. Jadi sebenarnya lebih ke passion dari kuliah kita dulu gitu. Kuliahnya saya dulu gitu sih. Bagaimana cara Abang untuk mencapai profesi sekarang ini, Bang? Cara untuk capai profesi sekarang ini ya, Ya, Bang. sebenarnya sih passion diri sendiri ya, Mas ya. Apa yang kita bisa, di mana kita yakinkan diri kita bisa itu. Habis itu setelah ada di dalam, setelah kita udah tahu nih apa yang kita mau, itu kan, misalnya kayak seperti saya kuliah di jurusan hukum, apa nih yang pekerjaan yang menyangkut tentang hukum, itu kan. Nah kebetulan kemarin ada pembukaan CPNS Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Saya masuk di situ beberapa tes. Yang pertama tes CAT, Computer Assistant Test. Habis itu ada tes di kesehatan, jasmani, baru wawancara. Itu sih baru bisa masuk ke dalam. Terus, Bang, apakah ada tips dan trik yang perlu dikuasai untuk mencapai profesi Abang sekarang ini, Bang? Tips, kalau saya bilang tips, yang pertama kenali diri kita sendiri ya. Kalau saya kemarin, saya kenali diri saya sendiri. Saya cocoknya di mana ini? Saya bisanya apa? Saya nggak bisanya apa? Lalu saya cari saya bisanya apa itu seperti apa? Lalu kita lihat peluang apa nih kalau misalnya kita mau masuk ke deretan ASN, kira-kira apa nih yang cocok sama saya? Apa nih yang passionnya di saya? Baru itu kita cari tahu juga itu gimana. Jangan asal pilih kerjaan kan. Sayang kalau kita itu punya kemampuan tapi ditempatkan di tempat yang nggak sesuai sama kita. Jadi kita cari tahu diri kita dulu, baru kita cari peluang dalam artian apa nih yang buka, apa nih yang bisa kita masukin dalam dengan kemampuan kita. Lalu setelah kita di dalam, kita udah tahu, baru kita geluti, kita pelajari apa aja yang jadi persyaratan untuk lulus masuk ke dalam profesi itu. Dan jangan mudah menyerah sih, dalam artian jangan, ada dua hal nih, jangan mudah menyerah dan jangan jadikan itu beban bahwasanya kita harus masuk ke dalam nih, apapun cerita kita harus masuk ke dalam itu. Jangan jadikan beban seperti itu, biarkan aja dia mengalir, biarkan aja, percaya aja pada diri sendiri, jangan terlalu dibebankan seperti aku harus masuk sini apapun ceritanya, apapun masalahnya aku harus masuk sana. Karena ketika itu tidak terjadi, dan kebanyakan nggak terjadi, kebanyakan nggak lulus maksudnya ya, itu jadi dilema sendiri, jadi kayak nggak percaya lagi sama diri sendiri dan semacamnya seperti itu sih. Terima kasih, Bang. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Rauma. Baik, Bang. Sudah berapa lama Bang menjalani profesi tersebut, Bang? Saya lulus tahun 2017, 3 tahun menjadi ASN, tapi lebih tepatnya 2 tahun sudah menjadi PNS-nya. Seperti itu. Dan apa sih yang menjadi motivasi Abang sehingga bisa di titik sekarang ini, Bang? Karena kan bagaimana yang kita tahu, menjadi pegawai negeri sipil itu bukan hal yang mudah, Bang. Jadi gini, kalau saya boleh berbicara motivasi, kalian jangan pikirkan bahwasanya setiap pekerjaan itu enak gitu, atau jangan jadikan pekerjaan itu sebagai kayak mindset kita tuh kita idealnya dengan pekerjaannya seperti ini, karena itu tidak, itu maksudnya itu nggak usah kalian pikirkan ya, nggak boleh dipikirkan bahwasanya setiap pekerjaan itu atau ada pekerjaan yang ideal kalian tuh di situ gitu. Karena kata ideal itu hanya ada di dalam mindset kalian. Setiap pekerjaan itu tidak
maksudnya tidak ada pekerjaan yang enak, gitu ya. Tidak ada pekerjaan yang enak seperti yang kita pikirkan. Selalu ada masalah seperti misalnya ada di dalam pekerjaan itu kalian mendapat hambatan. Jadi jangan pikirkan semua pekerjaan itu enak. Itu yang pertama. Lalu setelahnya motivasinya apa? Kalau mau jadi PNS, ya kita harus siap sama apa yang dikatakan atasan kita. Artian atasan kita nih negara, itu kan? Kalau mau jadi PNS, kita harus bisa setia pada negara. Nah, kalian siap nggak untuk itu? Itu kan? Sebelum ada di jalur sana, siap nggak untuk dipaksa serahkan diri kalian 100% pada negara? Itu kan? Nah, kalau misalnya kalian merasa siap dan merasa yakin, geluti. Lakukan apa yang bisa kalian dapatkan untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan itu, terutama PNS. Keuntungan PNS ada, kerugian PNS juga ada, ya. Keuntungan PNS ada, kerugian PNS ada. Keuntungannya kita itu kerjanya tetap, dalam artian istilahnya tidak jauh-jauh dari apa yang kita ambil. Kerugiannya itu termasuk salah satu keuntungan, misal gaji kita tetap segala macam, itu kita kesampingkan lah tentang gaji kan. Kerugiannya kita tuh dipaksa 100% terhadap negara. Jadi kalau motivasi kalian tuh siap 100% terhadap negara, dalam artian ini dibawa masuk PNS, ya digeluti gitu. Harus dapat apapun ceritanya, kita tuh berusaha untuk dapat. Tapi kalau nggak dapat ya udah, kita masih bisa coba tahun depan atau bisa coba yang lain. Dan jangan jadikan beban sih. Itu. Baik Bang, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Pertanyaan terakhir nih Bang, adakah suka duka yang Abang alami selama bekerja profesi ini gitu Bang, apalagi di masa pandemi sekarang ini gitu Bang? Suka duka di masa pandemi ya, terutama dalam tempo 10 bulan terakhir mungkin suka dukanya itu terasa sekali di pandemi ini ya, dalam artian terutama di tempat pekerjaan saya. Tempat pekerjaan saya ini tidak seperti PNS lainnya yang ketika pandemi mereka libur. Saya tetap masuk setiap hari dengan jam yang hanya berkurang 1 jam per harinya. Tetap masuk seperti biasa. Di kala pandemi yang orang-orang itu nggak boleh keluar, tapi kami harus tetap ada di dalam pekerjaan. Jadi dukanya itu ya kita tuh nggak bisa istirahat ya, seperti orang-orang dalam waktu berapa bulan ini nggak bisa WFH, bukan? Kita tuh harus tetap datang ke kantor, tetap harus keluar dengan masker segala macam, harus bawa hand sanitizer lengkap, protokol kesehatan. Terus balik ke rumah juga nggak selalu yang kayak kita buka rumah langsung masuk. Kita harus kalau di kantor Abang disuruh ya, kita itu kalau misalnya di ke rumah harus melepas pakaian dulu di depan rumah gitu. Jadi kita buka pakaian dulu, nanti yang dari dalam melempar pakaian kita, baru kita pakai. Udah selesai kita buka, kita cuci, kita mandi di luar, terus baru pakai pakaian yang dari dalam baru masuk ke dalam rumah. Itu termasuk duka sih, duka dalam pandemi ini. Terus sukanya ya balik lagi ke diri masing-masing sih, dalam artian saya senang gitu, nggak harus di rumah aja, bisa keluar untuk tetap bekerja walaupun itu capek. Tapi setidaknya kalau misalnya di WFH saya juga bingung mau ngapain, jadi setidaknya kalau saya di kantor saya tahu nih harus apa gitu, karena ada arahan atau memang ada tugas yang di kantor, saya tahu nih harus apa. Tapi kalau misalnya di rumah aja WFH saya bingung, karena waktu kuliah dulu pun kalau misalnya saya di rumah aja itu juga bingung gitu kan, mau ngapain. Kalau misalnya daring ya banyak tidurannya, jadi nanti takutnya jadi malas sih. Jadi makanya saya suka untuk keluar ke kantor itu selama pandemi ini. Bersyukur juga dalam artian nggak terhambat pekerjaan, karena pekerjaan itu nggak ada habisnya ya, nggak ada berhentinya.
Jadi itu aja sih suka dukanya selama pandemi ini. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga apa yang barusan Abang jelasin tersebut bisa memotivasi kami ke depannya gitu Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bang. Oke. Terima kasih juga ya. Iya. Semangat.